Oke, jadi ini adalah Oppo Reno 11F, varian paling terjangkau dari Oppo Reno 11 series. Jadi ada seri Pro, seri F 5G, kemudian Reno 11F. Seri F ini tahun lalu nggak ada ya, dan kalau saya nggak salah ingat, seri Reno F terakhir itu ada di Oppo Reno 5F yang 2021. Dan tahun ini si Oppo Reno 11 5G muncul lagi. Mungkin ini menjadi salah satu strategi marketingnya Oppo untuk ikut meramaikan pasar smartphone under 5 juta. Tapi kalau kita ngomongin smartphone under 5 juta, agak susah sih ya lawannya ya. Karena di range harga segini, biasanya itu banyak cari yang price to performance. Tapi coba kita lihat apa yang ditawarkan sama si Oppo Reno di Reno 11F 5G ini. Boxnya masih ciri khasnya Oppo, warna putih, elegan kayak gini, nggak ada gambar dari HP-nya. Terus untuk storage-nya kita langsung dapat yang 8GB, ini LPDDR4X dengan storage-nya 256GB UFS 3.1. Untuk varian yang kita bahas ini namanya hijau palem, tapi kalau di website globalnya ini palm green ya, ini di bahasa Indonesiain aja. Dan dia ada 3 varian warna yang semua warnanya itu diklaim Oppo terinspirasi dari alam. Jadi ada yang ocean purple, coral blue, dan palm green ini. Dan langsung aja kita coba lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Sets. Wah, yang pasti sih selalu ada kertas-kertas yang saya yakin nggak bakalan kalian baca juga ya, petunjuk penggunaan dan juga kartu garansi ini. Terus kita juga dapat soft case transparan kayak gini dan ada HP-nya sendiri. Desainnya kalau dari sini terlihat samar-samar. Lensa kameranya gede banget ya. Terus kita juga masih dapat adapter, yang adapternya ini dapatnya 67 watt Super VOOC. Kalau kita ngomongin Super VOOC-nya Oppo, yang saya rasain kayak beda gitu ya. Super VOOC sama fast chargingnya di smartphone lain. Di Oppo itu kayak emang beneran cepet gitu. Rata-rata ya kalau 67 wattnya Oppo itu di 40 menit, 0 ke 100%. Terus kita juga dapat kabelnya ini Type A to Type C. Oke, jadi ini adalah Oppo Reno 11 5G, desain bagian belakangnya, dan kalau kalian perhatikan alas saya berubah karena tadi alasnya gelap dan si palm greennya Oppo ini ternyata gelap juga, jadi kayak kurang kelihatan gitu. Kita ganti warna putih. Kalau dari segi desain dia beda ya dengan varian Reno 11 5G dan juga yang Pro. Kalau yang Pro dan juga non Pro, bingkai kameranya itu kayak oval, tapi si F ini lebih ke persegi dengan susunan kamera vertikal 2 lensa kecil di bawah. Yang di atas ini ada main kamera dengan 64 megapiksel, ultrawide-nya ada di sini dengan 8 megapiksel, dan juga ada lensa gimmick dengan makro 2 megapiksel. Terus permukaan bagian belakangnya ini matte tapi agak-agak glossy, dan kalau kalian lihat tangan saya ini basah, dan kita coba apakah dia magnet fingerprint. Wow, dan hasilnya enggak ya, tapi yang ini glossy nih. Coba kalau kita tempel di sini. Nah, kalau yang ini baru kelihatan nih, kelihatan nggak ya di kamera ya? Tuh. Untuk framenya warnanya sama kayak bagian belakang tadi, jadi kayak blending palm green gitu. Desainnya saya suka sih ya, ini kayak kancing, terus kayak ya beda aja dibandingkan smartphone yang lain. Terus kalau dipegang dia juga lumayan enteng, 176 gram, dengan ketebalannya ini ada di 7,54 mm. Ya oke sih, karena kebiasanya HP-HP mid range kayak gini kalau nggak kepala 8 ya masih di 7,9 mm. Dipegang juga masih nyaman, dan untuk sertifikasinya dia juga udah punya sertifikasi IP65. Biasanya kan di range harga segini masih pakai sertifikasi IP54. Terus di sebelah sini ada tombol power dan ada volume up and down. Ini sambil kita nyalakan. BTW ngomongin tombol-tombol yang ada di sini, Oppo ada klaim kalau ini didesain build to last. Jadi tombolnya ini udah disertifikasi, dia udah dites. Untuk tombol powernya ini 200.000 kali dipencet, dan untuk tombol volume up and down-nya itu 100.000 kali dipencet. Terus untuk port USB-C-nya ini juga udah dites dengan cara dicolok, dicopot, dicolok, dicopot, itu sampai 100.000 kali. Kalau kalian tanya 100.000 kali itu kira-kira berapa tahun? Wah, klaim ini harus dibuktikan ya mungkin 2-3 tahun lagi sih. Tapi kalau pengalaman saya pakai HP Oppo nggak pernah kayak tombol power atau tombol volume up and down-nya atau colokan powernya itu lodok. Bahasa Indonesia lodok, longgar lah. Terus lanjut untuk port, di samping kiri ini dia ada SIM tray, di bagian bawah tadi ada Type C, mic, dan juga speaker. Speakernya cuma satu aja di bawah ya, di atas ini ada mic. Tapi walaupun cuma satu, Oppo ada klaim kalau dia punya yang namanya Ultra 300% volume. Jadi biasanya kan volume itu mentok di 100% ya. Tapi Oppo ada gimmick, jadi volumenya ini bisa sampai 300%. Kayak gimana suaranya? Kita coba aja deh. 100% mentok, kita coba. Kalau ini kita tutup, tuh karena dia mono jadi ya bawah aja.
Tapi suaranya bassnya masih ada loh ya. Biasanya speaker mono gini cuma treble aja. Ini masih ada bassnya dan sekarang kita bandingin kalau misalkan volumenya 300%. Jadi untuk menyentuh 300% tinggal di tap lagi aja. Nah itu kan kalau kalian lihat volumenya jadi 300%. Gila gak? Harusnya kan 100, 200 ya. Ini nggak langsung jam 300. Kita coba untuk suara aja ya. Kalau kita mentokin di 300%, entah kalian bisa dengar atau enggak. Tapi ini suaranya agak gembret, jadi volume 300% ini bakalan lebih oke kalau misalkan kalian set untuk alarm atau ringtone aja lah. Karena kalau alarm, terus dia volume 300%, suaranya kenceng banget kayak gini sambil ada gembretnya, itu kan ya bakalan cepet bangun lah. Tapi saya penasaran kalau kita bandingkan dengan Poco X6 Pro 5G, dia kan stereo ya. Kita coba suaranya kayak gimana. Volume 100% juga. Kalau untuk suaranya saya prefer di Poco X6 Pro sih ya, walaupun sebenarnya suara speaker bawahnya lebih kenceng si Oppo, tapi karena dia stereo jadi suaranya kayak lebih enak aja didengar karena kan ada suara kanan dan suara kiri. Ada 2 channel gitu. Tapi kalau ngomongin desain kita bandingin dikit aja lah ya desainnya ya. Kalau saya pribadi suka desainnya si Oppo Reno 11F, kayak lebih terlihat 4 jutaan, 5 jutaan lah. Kalau si Poco ini kita bandingkan dengan Poco M6 Pro aja itu kayak ya. Sekarang lanjut kita coba bahas untuk desain bagian depan. Bagian depannya ini screen to body ratio-nya dia ada di 93% dan kalau kita bandingkan dengan si Poco mirip-mirip aja ya, tapi punch hole-nya si Oppo kayak lebih gede gitu lensanya kalau dibandingkan dengan si Poco. Untuk resolusinya dia ada di 32 megapiksel kalau menjadi satu dengan OS. Secara desain ya, kalau saya pribadi ya, saya lebih sukanya Color OS kalau dari interface ya. Tuh, jadi kayak ada perbandingan lah antara sisi gelap dan terangnya, sementara Poco ya ini bloatware-nya aja belum saya hapusin tuh. Terus kalau untuk proteksi layarnya, si Oppo Reno 11F ini pakainya Panda Glass. Kalau yang 11 5G dan juga 11 Pro itu pakainya Asahi Agishi Glass atau biasanya disebut dengan Dragon Glass ya. Jadi ada Corning Gorilla, ada Panda, ada satu lagi nih Dragon. Kalau ditanya mana yang paling bagus, yang paling mahal sih Gorilla Glass ya. Karena kalau ngomongin berapa ketahanannya, kalau kalian pernah lihat videonya Wasa Wirman yang dia udah pakai Corning Gorilla Glass Victus, kalau nggak salah HP-nya jatuh itu pun juga tetap pecah. Jadi sekuat-kuatnya layar menurut saya sih ya mending pakai tempered glass lah. Lanjut untuk layarnya ini dia pakai AMOLED dengan resolusinya Full HD Plus dan juga refresh rate 120 Hz. Ini udah saya pilih mentok di 120 Hz dan biasanya untuk layar-layar AMOLED itu kita bisa pilih nah ini ya screen color mode-nya. Jadi kita bisa pilih vivid atau natural. Tapi kalau saya biasanya karena saya suka ngonten ya, jadi saya pilih natural karena biasanya vividnya di HP Oppo itu bakalan beda tuningannya dengan vivid di HP lain. Tapi kalau natural seenggaknya semuanya hampir mendekati lah. Kita coba sekarang ya kalau misalkan kita play konten YouTube, apakah dia muncul HDR-nya dan upscaling-nya bisa berapa. Oh ya, karena dia AMOLED, jadi dia juga ada under display fingerprint juga yang ya lumayan kenceng ya. Kenceng untuk display fingerprintnya dan untuk YouTube-nya dia bisa di upscaling sampai 2160p, 60 fps dan fitur HDR-nya juga nyala. Sekarang kita coba lihat kualitasnya kayak gimana. Tapi kalau kita ngomongin layar, sebenarnya spesifikasi layarnya ini dibandingkan dengan yang Pro dan juga yang non Pro yang 5G aja itu mirip-mirip. Bedanya cuma di brightness nits aja. Pro dan juga versi non Pro lebih gede lah brightness nits-nya dibandingkan seri F. Speakernya kita kecilin, gila gambarnya tajam banget ya. Tuh, kalau kalian perhatikan gambarnya untuk kelas harganya udah oke. Hitamnya ini juga bukan hitamnya ini langsung pekat karena dia ya ciri khasnya AMOLED. Dan ini tadi kita belum putar di vivid ya, masih di natural. Dan kalau kalian lihat, wah gila layarnya ini. Ya emang layar OLED itu enak kalau digunakan untuk streaming dengan konten-konten HDR, konten-konten yang realistis, entertainment gitu lebih nyaman sih. Tuh kalau kalian lihat warnanya itu bisa kayak nendang gitu ya. Walaupun ini color SIM-nya bukan yang vivid. Tuh warna kuningnya, warna sunsetnya. Terus karena screen to body ratio-nya hampir 94%, jadi ya kalau hitam kayak gini malah si punch hole-nya ini nggak kelihatan. Jadi kayak bener-bener, gila ini gambarnya oke sih. Bener-bener kayak full screen gitu. Sekarang kita cobain kameranya kali ya, karena kalau untuk layar ya nggak ada perbedaan yang signifikan antara yang Pro dan juga yang seri non F. Tapi kalau untuk kamera ada bedanya.
Bedanya agak lucu lagi. Untuk yang versi Pro dan juga versi non-F itu di 50 megapiksel, sedangkan yang seri 11F ini malah lebih gede, 64 megapiksel. Tapi dia nggak ada OIS, tapi ya kita coba aja lah langsung. Yang kalian dengarkan ini adalah suara mikrofonnya langsung dari F bawaannya Oppo 11F ya. Sambil kita testing juga mikrofonnya kayak gimana, dan hasil fotonya ini kalian bisa lihat sendiri. Kalau misalkan kondisi lightingnya cukup, fotonya aman-aman aja. Perbedaan antara ultra wide, min sama telenya ya ada sih, tapi nggak terlalu terlihat kalau misalkan cahayanya kondisi bagus. Untuk SDR-nya sih memang nggak terlalu luas ya, terlihat langitnya ini ya teksturnya kurang kelihatan, tapi ya untuk harga 4 jutaan oke lah. Untuk foto low light dia juga nggak ada masalah kalau misalkan cahayanya masih oke, sensornya masih bisa menangkap cahaya. Tapi kalau misalkan udah dikit cahaya yang ditangkap, ada sedikit noise. Contohnya kayak yang di belakang kursi, kalau kalian lihat itu ada semacam noise lah kelihatan. Terus untuk foto portraitnya, Oppo ini walaupun ini seri terjangkaunya, dia masih dapat tagline Portrait Expert. Yang kalau kalian lihat di sini pemisah antara objek dan juga backgroundnya masih cukup bagus. Untuk portrait di kondisi low light juga masih cukup oke. Oke, jadi inilah kualitas kamera depan dari Oppo Reno 11F 5G di resolusi 4K 30 fps. Sayangnya nggak ada 4K 60 fps dan 1080p 60 fps juga nggak ada ya. Jadi kita langsung coba mentok aja di 4K 30 fps. Kalau misalkan kondisi malam dia kayak gini, dan kalau digunakan untuk jalan ya karena dia enteng ya. Tapi kalau misalkan low light dia bakalan langsung auto screen brightness-nya itu nyala sendiri. Oke, jadi inilah kualitas dari Oppo Reno 11F 5G di resolusi 1080 30 fps dengan Super Steady-nya aktif. Sayangnya nggak ada 60 fps, dan kalau pakai Super Steady ini nggak bisa 4K, mentoknya di Full HD. Dan kira-kira kayak gini kalau misalkan digunakan untuk jalan, dan flash screen-nya langsung nyala ya kalau misalkan dia mendeteksi kondisinya lagi low light. Wah, kalau digunakan untuk jalan Super Steady ini nggak ada masalah. Kalau misalkan saya kayak gini, bagian kiri memang ada motion blur, tapi masih aman sih karena objek yang dilihat bakalan muka saya kalau misalkan selfie kayak gini. Terus bagian belakang juga detailnya masih terlihat oke ya, jendela-jendela, terus juga bentuk fasad rumah itu masih terlihat bagus, nggak terlalu blown out. Karena biasanya kalau contohnya kayak lighting yang ada di kiri saya nih itu agak blown out kalau misalkan cahayanya terlalu terang. Wah, kalau mati dia kayak gini, tapi masih kelihatan muka saya karena memang LED-nya itu mengeluarkan flash gitu, kayak brightness yang terang. Sekarang kita switch lagi ke mikrofonnya Oppo Reno 11F. Nah, ini kalau misalkan kita gunakan untuk jalan di resolusi 4K 30 fps, dia masih agak sedikit gempa karena memang di resolusi ini steady videonya nggak bisa diaktifin. Tapi sebenarnya ya kalau secara warna saya suka loh. Sayangnya memang kurang stabil, masih shaky. Padahal ini saya udah pegang dengan 2 tangan. Untuk SDR sih oke, langitnya tadi terlihat sangat lengkap, sangat detail, dan untuk perpindahannya, transisi exposure-nya juga nggak terlalu kayak terlihat tap-tap gitu. Dan untuk detail juga cukup oke, kayak contohnya daun ini setelah hujan airnya itu terlihat detail, terus autofokusnya juga cepat untuk kelas harganya, cuman ya karena 30 fps jadi masih ada stutter. Saran saya kalau nggak pengen videonya terlalu stutter atau terlalu patah-patah dan pengen upload ke sosmed, ya resolusinya harus di 1080p 60 fps. Detailnya masih cakep kok, masih dapat, dan dia nggak terlalu stutter kalau kita gunakan untuk panning, tilting, dan juga zooming. Nah, ini yang saya suka dari Oppo Reno 11F ya, karena ultra steady-nya dia bisa di 60 fps, nggak 30 fps. Jadi stutternya minim dan juga lebih stabil tuh ketika saya rotary shot kayak gini, nggak stutter kayak tadi dan lebih stabil. Ini lebih enak sih kalau misalkan kalian pengen bikin konten. Untuk performa dia harusnya mirip-mirip sama si Reno 11 5G karena dia pakai chipset Dimensity 7050 yang skor Antutunya di versi 10 itu dapatnya 606.284. Untuk Geekbench 6 skornya itu di 800-an, multicore-nya 2000. Tadi juga sempat kita tes untuk CPU throttle selama 30 menit dan hasilnya aman-aman aja. Wi-Fi-nya juga sempat kita tes, download dan juga uploadnya oke sih ya untuk sinyal Wi-Fi-nya. Dan untuk tes gamenya ya kita bakalan bahas di video reviewnya aja karena ini cuma unboxing dan juga hands on. Kalau lengkap-lengkap nanti reviewnya nggak kedapetan apa-apa ya. Kalau untuk fitur lain, baterainya itu tadi, baterainya standarnya ya HP under 5 juta dengan 5000 mAh. Tapi dia punya SuperVOOC 67 watt yang biasanya SuperVOOC-nya Oppo itu 0 ke 100% butuh waktu sekitar 40 menitan. Tapi nanti kita tes juga di video reviewnya baterainya kayak apa dan juga kecepatan ngecasnya kayak apa. Jadi mungkin cukup segitu aja untuk first impresi dari unboxing dan juga hands on dari si Oppo Reno 11
F5G ini. Dan first impresi saya untuk si Oppo Reno 11 F5G ini, kalau dari sisi desain saya suka sih ya. Dia itu kelihatan tipis, kelihatan mewah, dibawanya juga nggak berat dibandingkan dengan si Poco X6 Pro 5G. Ini kayak ya kalau dari segi desain saya suka Oppo sih. Terus si Poco X6 Pro ini juga lebih berat, tapi kalau kita ngomongin performance ya itulah. Terus untuk Netflix dia juga udah bisa Full HD dengan security wideband-nya L1, OS-nya dia pakai Android 14, base-nya itu ColorOS 14. Tadi udah saya coba cari update-nya dan nggak ada ya. Jadi out of the box-nya langsung yang paling baru ini, NFC dia ada, hardware gyro dia ada. Ya intinya sih first impression saya untuk Oppo Reno 11F ini sebelum saya bener-bener nge-review ya. Untuk desain ya kalau kalian carinya HP under 5 juta yang desainnya oke, lebih tipis, lebih terlihat mewah ya, Oppo Reno 11 F5G ini bisa menjadi rekomendasi yang menarik. Kameranya juga masih oke di kelas harganya. Tapi kalau kalian carinya performa ya kalian udah tahu jawabannya lah ya. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.